Di video sebelumnya, kita sudah membahas pemikiran Hegel tentang dialektika idealis, di mana ide-ide yang bertentangan menghasilkan sintesis baru. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan sedikit mengulas kembali pemikiran Hegel, lalu beralih ke dua tokoh besar lainnya, yaitu Karl Marx dan Antonio Gramsci. Bagaimana pemikiran mereka memengaruhi cara kita memahami administrasi publik dan pemerintahan modern? Mari kita simak bersama. Bagian 1, mengulas kembali pemikiran Hegel, birokrasi sebagai bagian dari negara bebas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Hegel memiliki pandangan yang unik tentang birokrasi. Bagi banyak orang, birokrasi sering dianggap sebagai sesuatu yang menghambat, bahkan mengganggu kehidupan warga negara. Tapi Hegel punya pandangan yang berbeda. Menurutnya, birokrasi justru adalah bagian penting dari negara yang bebas. Dia melihat birokrasi sebagai elemen konstitutif yang membantu mengintegrasikan masyarakat. Jadi, alih-alih melihat birokrasi sebagai musuh, Hegel melihatnya sebagai alat yang bisa memperkuat negara. Contohnya, dalam model Rechtsstaat, negara hukum, birokrasi berperan sebagai penjaga hukum dan keadilan. Ini adalah konsep yang masih dipakai di banyak negara modern, di mana birokrasi diharapkan bekerja secara netral dan profesional untuk melayani kepentingan publik. Bagian 2, pemikiran Karl Marx tentang materialisme dialektis dan kritik terhadap kapitalisme. Nah, selanjutnya kita beralih ke Karl Marx. Marx dikenal sebagai tokoh yang mengkritik habis-habisan sistem kapitalisme. Dia mengambil konsep dialektika dari Hegel, tapi membalikannya. Jika Hegel berbicara tentang dialektika idealis, di mana ide-ide yang bertentangan menghasilkan sintesis baru, Marx mengusung dialektika materialis. Artinya, bagi Marx, konflik dan perubahan sosial terjadi karena pertentangan dalam kondisi material, terutama dalam sistem ekonomi. Salah satu konsep penting Marx adalah alienasi. Menurut Marx, dalam sistem kapitalis, pekerja teralienasi dari hasil kerja mereka. Mereka bekerja keras, tapi hasilnya dinikmati oleh pemilik modal. Ini menciptakan ketidakadilan sosial yang pada akhirnya akan memicu revolusi. Contoh nyata dari pemikiran Marx bisa kita lihat dalam gerakan buruh di berbagai negara. Gerakan ini berusaha memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Meskipun prediksi Marx tentang revolusi proletar belum sepenuhnya terwujud, pemikirannya tetap memengaruhi banyak gerakan sosial dan politik hingga saat ini. Bagian 3, pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dan peran intelektual organik. Selanjutnya, kita akan membahas Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis asal Italia. Gramsci mengembangkan konsep hegemoni, yaitu bagaimana kelas penguasa mempertahankan kekuasaan mereka tidak hanya melalui paksaan, tapi juga melalui pengaruh budaya dan ideologi. Menurut Gramsci, untuk menjadi dominan, sebuah kelas harus terlebih dahulu memenangkan pertarungan ideologi. Ini dilakukan melalui intelektual organik, yaitu para intelektual yang bekerja untuk menyebarkan nilai-nilai kelas penguasa ke seluruh masyarakat. Contohnya, Gramsci melihat bagaimana Partai Komunis Italia berusaha memengaruhi sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai sosialis kepada generasi muda. Contoh nyata dari konsep ini bisa kita lihat dalam upaya partai politik untuk menguasai media, pendidikan, dan institusi budaya. Dengan mengontrol narasi yang dominan, partai bisa memengaruhi cara berpikir masyarakat dan mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, itulah sedikit gambaran tentang bagaimana pemikiran Hegel, Marx, dan Gramsci masih relevan dalam memahami administrasi publik dan pemerintahan modern. Dari konsep birokrasi Hegel, kritik Marx terhadap kapitalisme, hingga hegemoni Gramsci, semua ini memberikan kita alat analisis yang berguna untuk memahami dunia di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten filosofis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.